Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وواسعا لصحة جسدنا وقلوبنا وأمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا وجوارنا وأصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Hikam tentang Allah. Kalau pemahaman kita bagus tentang Allah, sekaligus kita merasakan apa yang kita pahami, berarti kita mendapatkan karunia terbesar dalam kehidupan ini. Sebab karunia paling agung itu adalah memahami Allah, ma'rifat kepada Allah, merasakan Allah. Jelas bahwa ada banyak kenikmatan dalam hidup ini, dan sumber dari segala kenikmatan itu tentu saja bukan siapapun, bukan apapun yang selain Allah Ta'ala. Jadi karena itu penting kita melakukan lompatan rohani, biar ketika kita memahami kemudian kita merasakan, taulah kita ternyata sungguhnya dalam hidup ini yang perlu kita kejar itu adalah kedekatan dengan Allah Ta'ala itu. Selebihnya itu lebih banyak merupakan impian-impian kosong dan menipu. Jadi karena itu Al-Quran dengan tegas menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan di dunia ini selain merupakan kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Jadi kecuali kalau dalam dunia yang fana ini kita jatuh cinta kepada Allah, kita kangen Gusti Allah, baru itu kenikmatan yang hakiki yang bisa kita bawa sampai di alam keabadian kelak. Nah, tapi kenyataannya betapa tidak mudah kita itu menyaksikan Allah. Tidak mudah kita itu merasakan Allah. Menyaksikan Allah itu tidak sama dengan menyaksikan makhluk-makhluk yang wadak, yang empirik. Kalau menyaksikan makhluk-makhluk, kita cukup menggunakan mata kepala, ada rambutan, ada kawan-kawan, ada tembok masjid, ada lampu-lampu. Tapi kalau menyaksikan Allah itu dengan basirah, dengan mata batin, yaitu adanya kemahaan Allah di balik segala yang tampak. Jadi di balik segala yang tampak, di balik segala makhluk, adanya Khalik atau mata kepala menemukan rupa, warna, bentuk, tapi mata basirah, mata batin
itu menemukan makna. Menemukan makna. Nah, menyaksikan Allah itu dengan mata batin. Mata batin. Contoh konkretnya misalnya, mata kepala kita menyaksikan rambutannya. Tapi mata batin kita menyaksikan kekuatan di balik terciptanya rambutan. Kekuatan di balik adanya warna rambutan. Kekuatan di balik rasa nikmatnya rambutan. Nah, kekuatan-kekuatan itu pasti merujuk kepada Allah. Gak mungkin merujuk kepada apapun yang lain. Sebab tanah tak memiliki kekuatan untuk menciptakan pepohonan. Tanah hanyalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk memunculkan tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan. Jadi kita mengarahkan pemahaman ke sana ya, ke mata batin. Oke, kita lanjutkan. Kaifa, bagaimana yutasawwaru bisa digambarkan ayyah jaba hendaknya menutupi kepada Allah syai'un apa sesuatu wa huwa saraya adapun Allah azharu ialah lebih tampak min kulli syai'in dari segala sesuatu. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menutupi Allah sampai Allah tak kelihatan, kan itu ya? Bagaimana mungkin ada segala sesuatu yang menutupi Allah sampai Allah tak kelihatan? Padahal Allah itu lebih tampak, lebih nyata, lebih empirik, lebih gamblang dibandingkan dengan segala sesuatu. Jadi kalau ditanyakan misalnya, mana yang lebih tampak, masjid ini atau Allah? Tergantung penglihatan yang dipakai. Kalau menggunakan mata kepala, lebih tampak masjid. Kalau menggunakan mata kepala, lebih tampak makhluk. Tapi kalau menggunakan mata batin, Allah yang lebih tampak. Karena tidak ada siapa-siapa di balik masjid, di balik alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu penting kita membiasakan menggunakan basirah, menggunakan mata batin. Siapa yang berada di balik setiap kelahiran dan kematian? Ya pasti Allah, nggak mungkin yang lain. Siapa yang berada di balik bertambahnya umur kita dengan adanya pergantian hari demi hari? Ya pasti Allah, nggak mungkin yang lain. Nah, kemahaan itu yang dalam Islam kemudian disebut dengan Allah Ta'ala. Maka minimal ya, kita melakukan adanya keseimbangan, menciptakan keseimbangan di dalam memandang segala sesuatu. Mata kepala kita pakai, mata batin kita pakai. Jangan sampai hanya mata kepala yang kita pakai dan mata batin dibiarkan merana. Mata batin itu bisa menjadi terang benderang, itu dengan adanya penyucian diri kita. Suci dari apa? Suci dari apa? Suci dari hasad yang terlalu menggebu kepada segala sesuatu selain Allah. Hasad yang menggebu kepada apapun selain Allah itu bisa menutupi pandangan mata batin. Pandangan mata batin. Nah, ketika hati kita berisi hasrat yang kuat kepada selain Allah Ta'ala, maka pada saat itu mata batin ini makin tidak memiliki akses untuk memandang kehadiran Allah pada segala sesuatu. Tapi ketika sudah nyata dalam diri kita bahwa yang betul-betul penting, terpenting, betul-betul bermakna bagi kita, berarti bagi kita itu Allah, maka di saat itulah mata batin akan menjadi semakin tajam. Jadi yang disebut dengan hati yang suci dalam konteks pemahaman ini adalah hati yang suci
dari adanya hasrat yang kuat, kegandrungan yang kuat, keinginan yang kuat, mengidolakan yang kuat, apapun yang selain Allah. Tersucikan dari itu berarti hati kita itu bersih. Karena itu cita-cita kita perlu kita perbaharui. Sebenarnya apa cita-cita kita? Pastikan kita tidak punya hasrat, tidak punya cita-cita selain Allah Ta'ala. Cita-cita apapun yang lain itu sekedar saran. Misalnya orang pengen sukses di dalam karir keilmuan, dalam karir akademik, orang pengen sukses di dalam karir bisnis dan lain semacamnya. Itu semua cuma sarana. Wajib hanya jadi sarana, jangan sampai melompat menjadi tujuan. Jangan sampai itu sarana. Sebab kita tak punya tujuan apapun selain Allah Ta'ala. Karena jelas asal usul kita itu adalah Allah, dan kembalinya kepada Allah. Jadi kita tidak punya asal usul selain Allah, juga sama kita tidak memiliki tempat kembali selain Allah Ta'ala pula. Wa ilayyal masir, Allah, kepadakulah kalian akan kembali. Sebagaimana juga kita datang dari sana. Jadi bagaimana mungkin bisa digambarkan bahwa ada sesuatu yang menutupi Allah, padahal Allah itu lebih tampak dibandingkan segala sesuatu, lebih nyata dibandingkan segala sesuatu dengan pandangan mata batin. Alasannya li'annal wujud awharu minal adam, karena ada itu lebih tampak ketimbang tak ada. Yang betul-betul ada itu cuma Allah. Segala yang lain ini keberadaannya itu pinjaman dari Allah. Jadi yang betul-betul mutlak ada itu cuma Allah. Yang lain ini kalau tidak karena diadakan oleh Allah, tidak akan pernah ada. Jadi keberadaannya itu bergantung kepada sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang keberadaannya bergantung kepada sesuatu yang lain itu secara hakikat terhitung tidak ada. Secara hakikat terhitung tidak ada. Nah, karena itu jangan gampang tertarik kepada segala sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Kenapa? Kita akan kecewa dengan adanya rasa tertarik itu. Jangan gampang jatuh cinta kepada segala sesuatu yang pada akhirnya akan musnah, akan rusak. Kita akan kecewa karena itu. Jadi ini sebenarnya menggiring kita, keterangan ini menggiring kita agar kita lebih memiliki fokus yang kuat kepada Allah Ta'ala. Jadi disebutkan di sini li'annal wujud azharu minal adam. Wujud itu lebih tampak, lebih nyata ketimbang tidak ada. Dan yang betul wujudkan, siapa bilang? Tidak dilahirkan itu tidak mengalami apa-apa. Kok nasib terbaik tidak dilahirkan? Itu kan ungkapan orang yang takut menghadapi kenyataan hidup. Enggak bisa mengalami keilahian, enggak dilahirkan kok. Sementara wali an-zuhura allati aqwa minal aradi. Karena wujud Allah, zahirnya Allah yang bersifat zati, yang sifat inheren pada dirinya sendiri, itu lebih kuat ketimbang wujud aksiden. Ya, ini dalam filsafat itu ada dua istilah yang berlawanan, itu substansi dan aksiden. Kalau aksiden itu menunjuk kepada sebuah kenyataan atau peristiwa yang sifatnya itu tempelan, baru. Sementara kalau substansi itu menunjuk kepada sesuatu yang hakiki, yang mutlak. Jadi di sini dikatakan bahwa adanya tampak yang bersifat substansial
adanya wujud, adanya gamblang, adanya sesuatu yang empirik yang bersifat substansial itu lebih kuat dibandingkan dengan segala empirik tapi sifatnya aksiden. Jadi kita mengalami wujud seperti ini aksiden, cuma aksiden. Kenapa? Enggak mutlak ini. Diawali oleh tidak ada, nanti diakhiri oleh rusak. Kalau Allah Ta'ala itu keberadaannya karena mutlak, tidak mungkin diawali oleh tidak ada. Kalau sampai diawali oleh tidak ada, pasti bukan Tuhan. Jadi tidak ada terus kemudian ada, pasti bukan Tuhan. Atau pada akhirnya menjadi musnah, pasti bukan Tuhan. Pasti. Jadi maka sesuatu yang zahir, yang tampak dan itu bersifat zati, bersifat mutlak, jauh lebih kuat sesungguhnya dibandingkan wujud yang hanya merupakan aksiden. Jadi karena itu kemudian yang lebih kuat tampaknya itu siapa? Allah atau makhluknya? Tergantung mata yang kita pakai. Kalau yang kita pakai itu adalah mata kepala, maka yang lebih tampak, lebih jelas, lebih empirik, lebih wadak, lebih nyata itu adalah makhluk-makhluknya. Tapi kalau kita menggunakan mata batin, maka jelas Allah lah satu-satunya yang paling zahir, satu-satunya yang paling tampak. Jadi begini, kalau Allah kita pandang dengan mata kepala, maka Allah itu batin, tidak nyata. Yang nyata adalah alam semesta ini, makhluk-makhluk ini. Tapi kalau kita memandang menggunakan basir mata batin, Allah yang tampak, alam semesta ini sama. Lah, kalau begitu kenapa kok tidak mudah menyaksikan semesta ini sama? Tetap saja konkret kan itu lah. Karena kita lebih berpatokan kepada mata kepala. Coba menggunakan mata batin. Karena itu di dalam makalah yang lain Syekh Tajuddin menyatakan, andaikan muncul di dalam dirimu itu cahaya keyakinan, jadi cahaya keyakinan kuat dalam diri kita, maka satu, kau akan menyaksikan akhirat sangat dekat sekali dibandingkan engkau harus berjerih payah datang ke akhirat. Jadi akhirat itu begitu nyata di pandangan orang yang hatinya penuh dengan cahaya keyakinan. Akhirat itu nyata. Terus yang kedua, kalau cahaya keyakinan itu kuat dalam diri kita, maka kita menyaksikan dari sekarang ambruknya alam semesta. Jadi kita bisa menyaksikan kiamat sebelum datangnya kiamat. Itu kalau keyakinan itu, cahaya keyakinan kuat dalam diri kita. Sama. Kalau cahaya keyakinan kuat dalam diri kita, Allah lebih nyata, lebih tampak, lebih empirik dibandingkan makhluk-makhluknya. Jadi orang yang sampai tergila-gila dunia, tergila-gila materi, tergila-gila jabatan, tergila segala sesuatu yang artifisial, itu karena memang mata batinnya itu tertutup. Dan yang dipakai digunakan hanya mata kepala yang menjadi peluang bagi hasrat nafsu. Terus wadzuhurul mutlaq aqwa minal muqayyad. Adanya sesuatu yang zahirnya, yang empiriknya itu mutlak, adanya sesuatu yang kegamblangannya, yang lahiriah kegamblangannya itu mutlak, lebih kuat dibandingkan dengan sesuatu yang dibatasi. Pokoknya, nah kalau kita kan wujud kita ini dibatasi, kalau wujud Allah kan tidak terbatas. Wujud kita dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh waktu, oleh berbagai macam perubahan. Dibatasi oleh kenisbian,
kenisbian yang ada pada diri kita. Sementara Allah itu zuhurnya Allah, senyatanya Allah itu adalah mutlak. Nah, karena Allah itu mutlak, maka tidak ada perubahan apapun pada Allah. Jadi beda dengan manusia ya, yang mengalami perubahan dan penyempurnaan untuk kemudian berkurang. Misalnya bayi ya, terus menjadi kanak-kanak ya, kan bertambah. Terus menjadi remaja, menjadi dewasa, tua, berkurang lagi, akhirnya kembali lagi. Karena Allah Ta'ala itu tidak sebagaimana makhluk yang mengalami perkembangan dan penyusutan. Kalau Allah Ta'ala mutlak, jadi tidak ada istilah bertambah atau berkurang. Dan Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Jadi tampaknya Allah, zuhurnya Allah, empiriknya Allah itu mutlak, sementara tampaknya makhluk, zuhurnya makhluk, empiriknya makhluk itu terbatas, muqayyad. Walaupun ya istilah empirik itu ditujukan kepada Allah Ta'ala tentu saja dalam pemahaman tasawuf, tidak dalam pemahaman filsafat empirisisme. Bahwa sesuatu yang empirik adalah sesuatu yang bisa disentuh oleh kekuatan indrawi, tidak menunjuk ke sana. Terus wadaim aqwa minal munsharif, dan Allah Ta'ala yang langgeng, yang abadi, yang selamanya itu pastilah lebih kuat ketimbang segala sesuatu yang akhirnya musnah dan rusak. Makhluk dan rusak. Jadi kita ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang nisbi, sesuatu yang fana, tapi berasal usul dari yang mutlak, dari Allah Ta'ala. Jadi ya, Allah Ta'ala yang mutlak itu melahirkan, menciptakan segala sesuatu yang nisbi, yang pada akhirnya akan kembali kepada kemutlakan Allah Ta'ala itu dua. Jadi Allah Ta'ala yang abadi, yang langgeng, lebih kuat dibandingkan makhluk-makhluk yang pasti rusak. Jadi dalam hidup ini sudah berapa banyak generasi demi generasi berganti. Generasi berganti, di mana tokoh-tokoh yang pernah berjaya di zamannya pada akhirnya harus meninggalkan dunia ini dan digantikan oleh tokoh-tokoh berikutnya. Kata Maulana Rumi, walaupun engkau tidak ada duanya di masamu, sebagaimana yang lain-lain sudah meninggalkan alam fana ini, kau pun juga akan meninggalkan alam fana ini. Jadi, orang yang kejayaannya tidak ada duanya di masanya, wahiduz zaman, itu nanti out juga, itu pasti dideportasi dari kehidupan ini. Enggak mungkin tidak. Mau ngiyat tetap di sini, tetap saja didorong oleh waktu, didorong waktu untuk memasuki alam kefanaan, untuk memasuki alam berikutnya, terus digilas. Wa innama lam yudrak lil uqul, hanya saja tidak bisa digapai itu Allah lil uqul, bagi akal, ma'asyiddati dzulhi, berserta sangat tampaknya Allah. Kenapa? Li'anna syiddatal dzul, karena sangat tampak itu la yutiqu, ialah tidak sanggup kepada syiddatul dzul ad-du'afa, apa makhluk-makhluk yang lemah. Nah, sekarang kalau memang Allah itu sangat tampak, sangat konkret, sangat nyata, kenapa kok tidak bisa digapai oleh akal? Jadi akal ini terlampau terbatas untuk bisa betul-betul memahami Allah Ta'ala. Kalau Allah sangat tampak, sangat empirik, sangat gamblang seperti itu, kenapa tidak bisa dijangkau oleh akal? Karena sangat tampak itu tidak bisa disaksikan
oleh adanya pandangan yang lemah. Jadi pandangan kita, kekuatan kita terlampau lemah untuk sepenuhnya menjangkau Allah. Akal kita terlalu kerdil untuk betul-betul memahami Allah. Di sini contohnya seperti apa? Kal-khafash yubsiru bil-lail dunan nahar, sebagaimana kelelawar yang bisa memandang di malam hari tidak di siang hari. Kenapa? Siang hari terlampau terang bagi penglihatannya. Malam hari karena sudah bercampur cahaya itu dengan kegelapan, pas dengan kekuatan penglihatan kelelawar itu, sehingga begadang sepanjang malam, terbang ke sana kemari sepanjang malam. Malam adalah surga bagi kelelawar itu. Nah, perumpamaan kita begitu. Penglihatan kita yang terbatas seperti terbatasnya penglihatan kelelawar itu, sehingga tidak betul-betul memiliki kemampuan untuk menyaksikan Allah Ta'ala, untuk bisa mencerna Allah. Jadi akal orang yang paling cerdas sekalipun gak bisa sepenuh-penuhnya menjangkau Allah. Kenapa? Karena terlampau terbatas untuk menyaksikan yang maha mutlak itu. Jadi jangan karena misalnya tidak pernah merasakan dan menyaksikan Allah terus bilang kemudian dari kesimpulan kalau begitu Tuhan tidak ada. Nah, kenapa begitu? Nah, contohnya jelas, aku nggak pernah ketemu. Itu bukan argumen, bukan argumen yang pas untuk pernyataannya itu. Itu karena apa? Karena ketidaksanggupan. Kalau begitu cara pandangnya, sama saja kita katakan iman tidak ada. Loh, kenapa? Oh, anak-anak kecil juga bilang tidak ada. Ditanyakan kepada anak-anak kecil, ada iman? Enggak ada, enggak merasakan. Anak-anak kecil mesti mengatakan cinta tidak ada, tak pernah merasakan. Jangan karena tak pernah merasakan, terus kemudian kita tarik kesimpulan tidak ada. Sama dengan sekarang ya, di media-media sosial itu tidak ada dalilnya. Bukan tidak ada karena belum baca saja. Kok belum langsung bilang tidak ada dalilnya? Mas sudah baca kitab-kitab berjibun-jibun itu, kok terus bilang tidak ada dalilnya? Ya. Itu malah mempermalu diri sendiri. Mempermalu diri sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya nulis status saya tentang cinta kepada Allah Ta'ala. Terus dikomen oleh seseorang bahwa kita itu tidak layak mencintai Allah dan tidak pernah ada Quran atau hadis yang merintahkan untuk cinta kepada Allah. Nah, saya kemudian bilang, coba baca ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Satu. Yang kedua, coba baca ayat ini. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang itu kemudian tanya, itu ayat berapa? Surat apa? Saya bilang, yang pertama itu surat Al-Baqarah 165. Yang kedua surat Al-Imran ayat 31. Mungkin baru ketemu ayat itu, terus dia bilang, wah makasih ya pencerahannya, makasih ya. Nah, jangan karena belum apa-apa terus tidak ada dalilnya. Sama dengan kelelawar ini. Kelelawar ini pernah diceritakan dalam kitab Mantiqut Thair Syahruddin Attar. Kelelawar ini mengatakan, dan dalam kitab itu binatang-binatang dijadikan tokoh juga yang bisa berbicara. Kelelawar ini merasa terbang setinggi-tingginya. Kemudian dia bilang, di mana katanya ada matahari. Kok tidak pernah saya ketemu? Jangan-jangan dia sudah berada di bawah sana. Oh, terbangnya malam hari yang nggak ketemu. Jadi gitu ya. Kalau orang-orang makrifat misalnya menjelaskan kenikmatan bercinta dengan Allah, jangan katakan tidak ada hanya karena kita belum pernah menikmati percintaan dengan Allah. Jangan bilang tidak ada. Ada, cuman kita belum sampai ke sana. Ketika Maulana Rumi menyatakan bahwa ada pesta pora di puncak langit ketujuh sana, jangan bilang tidak ada hanya karena kita belum merasakan.
Yakinlah itu ada, tapi kita belum sampai ke sana. Jadi minimal menjadi orang yang beriman walaupun belum merasakan. Sebab apa? Orang-orang yang sudah wusul sampai kepada Allah, ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu, mereka berbicara dengan pengalaman, bukan dengan teori dan konsep-konsep semata. Jadi kita yang tak menyaksikan Allah, jangan-jangan kapasitas penglihatan kita seperti kelelawar. Jadi terlampau terang Allah Ta'ala itu, sehingga membuat mata kita betul-betul tidak sanggup menyaksikannya. Jadi coba kalau ada pijaran cahaya yang di luar kapasitas mata kita, kan kita memilih merem. Kenapa? Mengganggu itu. Mengganggu. Kita menghindar. Jangan karena menghindar terus katakan tidak ada cahaya yang terang benderang itu. Nah, itu berarti apa? La li khafa'in nahar wastinaratihi, bukan karena samarnya siang, bukan karena tidak terang benderangnya siang kelelawar itu tidak bisa menyaksikan, bukan. Bal li syiddatil zuhurihi, tapi karena terangnya, sangat terangnya siang itu. Sangat terangnya siang. Jadi wajar kalau kita itu menggapai-gapai Allah Ta'ala dengan kemampuan yang sangat terbatas. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Jadi penglihatan ini, penglihatan mata kepala itu sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil menyaksikan Allah. Jangankan menyaksikan Allah, Abu Jahal itu ya, tidak berhasil menyaksikan Rasulullah walaupun sezaman. Nah, terus yang disaksikan Muhammad bin Abdullah, tidak menyaksikan Rasulullah. Kalau menyaksikan Rasulullah pasti sudah beriman, gitu. Jadi yang disaksikan Muhammad, tapi Rasulullah karena keterutusan itu ada hubungannya dengan kekuatan mata batin, tidak bisa menyaksikan orang seperti Abu Jahal. Sama dengan misalnya ya, kita bisa saja menyaksikan, belum tentu menyaksikan keistimewaan rohaninya. Belum tentu, karena menyaksikan keistimewaan rohaninya itu berkaitan dengan mata kepala kita. Makanya banyak loh istri dari para wali itu tidak tahu suaminya, taunya cuma suami aja. Jadi pangkatnya seberapa, dengan pandangan batin yang tajam, dia akan menjadi hormat sedemikian rupa. Kenapa? Fa inna basaral khafashi dha'ifun nurus syamsi, karena sungguhnya penglihatan kelelawar ini dha'ifun adalah lemah, yubhiru memataku kepada itu besar khafat nurus syamsi, apa cahaya matahari. Cahaya matahari itu justru semakin memperkelam penglihatannya dari saking terangnya cahaya matahari. Memperkelam penglihatannya. Makanya orang bisa menyaksikan Allah Ta'ala itu bukan dengan kekuatan pandangannya sendiri, tapi dengan kekuatan pandangan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala juga. Karena itu kalau Abu Bakar Siddiq menyatakan, Ra'aitu Rabbi bi'aini Rabbi, aku menyaksikan Tuhanku dengan pandangan Tuhanku. Jadi bukan pandanganku yang terbatas, bukan. Laula ainu Rabbi ma ra'aitu Rabbi. Kalau bukan karena pandangan Tuhanku, aku tidak bisa menyaksikan Tuhanku. Jadi di sini perlunya kita itu bersandar kepada Allah di dalam memajukan rohani kita. Jadi jangan bersandar kepada intelektualitas kita, kepada kemampuan kita. Tidak akan pernah bisa. Ya, andaikan kita diperintahkan untuk mencapai Allah tanpa keterlibatan Allah sampai habis umur kita, tidak akan pernah mencapai Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala
sudah menolong diri kita dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk sampai kepada hadiratnya, sampai. Kita akan sampai. Idza asyraqat fayakunu syiddatul zuhurin nahar ma dha'fi basarihi sababan limtinai absarihi. Jadi sangat terangnya siang hari itu di hadapan kelemahan penglihatan kelelawar menjadi sebab terhalangnya penglihatan itu. Karena itu kelelawar baru bisa memandang segala sesuatu ketika cahaya sudah bercampur dengan kegelapan. Maka untung ada nabi, untung ada para wali itu untung. Sebab apa? Mereka itu menjadi duta cahaya Allah. Yang andaikan langsung kita kepada Allah Ta'ala, boleh jadi tidak menyaksikan apa-apa. Jadi ketika sudah cahaya itu muncul dalam sosok seorang nabi, dalam sosok seorang wali, dalam sosok orang-orang terkasih dari Allah Ta'ala, kita bisa menyaksikan. Karena cahaya itu seberapapun sudah bercampur dengan kegelapan, dengan jasad, sudah bercampur. Kalau langsung cahaya dari Allah Ta'ala langsung kepada kita bisa tidak mendapatkan apapun. Nah, ini pentingnya perantara. Jangan bilang perantara tidak perlu, tawassul itu tidak perlu sekali. Buktinya apa? Allah Ta'ala tidak berfirman kepada kita langsung kok. Kok bilang kemudian wasilah tidak perlu, perantara tidak perlu. Kita tidak mendapatkan langsung firman ke Allah Ta'ala. Kita nggak kuat, Nabi saja menggigil pertama kali itu. Padahal itu sudah kekuatan paling hebat di kalangan makhluk, masih menggigil. Kalau Allah berfirman kepada kita, bisa hancur loh kita. Bisa hancur, habis. Nabi saja menggigil tidak karuan loh. Sampai ketika pertama kali mendapatkan firman itu menggigil dan dipeluk oleh istrinya, oleh Khadijah. Kemudian dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Paman, ini kenapa ponakanmu paman? Ya. Waraqah bin Naufal ini sudah membaca kitab-kitab suci sebelumnya, sudah membaca Taurat, sudah membaca Injil, sudah membaca. Karena itu sudah tahu tentang tanda-tanda seorang nabi mendapatkan firman Allah. Apa kata Waraqah? Suamimu ini mengalami apa yang pernah dialami oleh Musa. Yakinlah bahwa itu firman Allah Ta'ala. Saya membaca tanda-tandanya. Andaikan ketika suamimu ini diusir oleh kaumnya sendiri dan aku masih hidup, aku akan menjadi orang paling depan untuk menentang mereka. Jadi dia, Waraqah itu sudah tahu ya, kalau Nabi itu akan diusir dari Makkah, sudah tahu. Makanya dia bilang, andaikan ketika suamimu ini diusir oleh kaumnya sendiri dari sini, dari Makkah, dan aku masih hidup, aku menjadi terdepan untuk menolong suamimu. Tapi seminggu setelah berjumpa dengan Waraqah bin Naufal ini, beliau itu Waraqah bin Naufal wafat. Jadi apa yang disampaikan itu menjadi kenyataan dan dia juga memang tidak menangi ya. Nabi itu diusir oleh kaumnya sendiri, tidak menangi. Karena itu ketika Nabi itu berada di Madinah dan Islam sudah mulai jaya, mulai kuat, Nabi itu mengenang Waraqah bin Naufal dan bersabda, aku melihat Waraqah bin Naufal ada di tempat yang sangat istimewa di surga. Beliau beriman kepada Rasulullah, tapi belum sampai mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang waktu itu belum diturunkan. Jadi cahaya Allah Ta'ala itu berada di Nabi, sehingga Nabi itu menjadi akrab dengan para sahabat. Itu sangat membantu. Kenapa? Mereka itu tidak mungkin kuat langsung menerima firman Allah Ta'ala, tidak mungkin. Makanya dulu ya, banyak orang baca Quran itu dulu di zaman Nabi itu kelengar. Sebab membayangkan membaca Al-Quran itu langsung menerima di malaikat Jibril. Itu langsung tidak kuat, pingsan.
Kalau sekarang lancar ya nggak merasakan apa-apa. Baca aja kan berapa kali malah. Jadi kalau sampai merasakan Imam Ja'far Shadiq itu ya, membaca Al-Fatihah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus dibolak-balik itu pingsan. Kenapa? Merasakan dapat langsung dari Allah Ta'ala. Cuman membayangkan, merasakan membayangkan. Coba bagaimana kalau dapat langsung gitu kan? Itu harus kekuatan yang sempurna untuk bisa menerima kalamnya Allah itu. Sekarang kan ada istilah-istilah nggak benar. Kita kembali kepada Quran dan hadis. Mana yang lebih kita percaya, Nabi atau para kiai? Itu pemahaman nggak beres, nggak beres, sama tidak beres. Kalau yang disampaikan para kiai itu hadis, baru terjemahan, nulis Arab aja nggak benar, kembali ke. Jadi untuk berkeluh kesah menambal keterbatasan makin dekat kepada Allah Ta'ala dari hadiratnya pula, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Oke, mau ditanyakan? Ya, istilah mari menyempurnakan diri. Nah, yang dimaksud sempurna itu kan setiap orang itu punya bayangan kesempurnaan. Tadi karena Allah itu satu zat energi. Kita sebagai hamba itu untuk menerimanya, menyempurnakan diri. Di spiritualitasnya dengan juga dengan semakin peduli mengamalkan dengan penuh ikhlas perintah-perintahnya.